Kota Gresik. Jangan lupa terus ke Malang. Kalau lagi ngaji ada yang berisik, kita doakan sepatunya hilang. Udah yang kuasa mikirin sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan menjawab salam. Catat baik-baik. Nanti di tengah-tengah ada kuis, ada pertanyaan. Yang bisa menjawab pertanyaan nanti hadiahnya buku MC dan pidato 3 bahasa edisi Lex. Yang nggak bisa dicari di pasar, ini isinya bagus. Dengerin, nanti ditanya baik-baik. Ada 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan menjawab salam. Ada berapa? Yang pertama, orang gila alias edan. Yang kedua, orang tuli alias budak. Yang ketiga, orang tidur alias ngorok. Mudah-mudahan tidak ada satupun di antara kalian yang masuk dalam 3 golongan manusia ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, kompak, takut dibilang gila. Innallaha witri yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan suka pada yang ganjil. Agar salam kita ganjil, jawab salam sekali lagi yang kompak dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil
Rabbil walhamdulillahi Rabbil. Yang sama-sama kita hormati pengurus yayasan Ibu Sumiati. Kalau saya kenalnya Ibu Umi aja sering ketemu. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Tri Arga, sahabat saya yang sekarang lagi jadi pengantenan. Lagi jadi apa? Pengantenan. Bukan pengantin nikah lagi, bukan. Tapi sedang wisuda S2 untuk mendapatkan titel Magister Ilmu Komunikasi. Alhamdulillah. Pak Dwi itu sahabat saya yang kalau saya buka di FB-nya, bersyukurlah Anda karena beliaulah kepala sekolah yang masih muda, tahu selera anak muda, gayanya pun gaya anak muda. Maka saya ingat sebuah pantun mengatakan nasi kebuli di atas nampan. Kurang mantap, nasi kebuli di atas nampan, dimakan di acara pengajian. Bapak kepala sekolah kita memang tampan, wajahnya mirip Sahrul Khan. Segenap Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan tak lupa pula sahabat saya selaku Menteri Perhubungan, Arif Rahman. Masya Allah, udah lama saya nggak ketemu ya Menteri Perhubungan kita, Bu Arif Rahman. Anak sekalian, Ustadz minta doa nih. Mau ngedoain jika negara kita luar biasa seperti ini selalu dirundung berbagai permasalahan. Korupsi tidak pernah ada tuntas-tuntasnya. Maka tahun 2029 doakan Ustadz jadi presiden. Mana yang doain cuma para orang, ragu ya. Tahun 2025 doakan Ustadz jadi presiden. Ustadz janji kalau 2029 Ustadz jadi presiden, sahabat saya Bapak Mu'arif Rahman saya angkat menjadi Menteri Pemuda Urusan Peranan Wanita. Yang penting jadi menteri. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku sekalian yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disodorkan tema membangun generasi muda perspektif, ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya tema yang sangat menarik dan kayaknya cocok kalau kalian mengundang Ustadz untuk membahas tema ini, karena yang bicara di depan baru berusia 16 tahun kalau dilihat dari belakang layar ya, baru 16 tahun. Sehingga Ustadz anak muda, yuk anak muda, mari kita bicara urusan anak muda. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kehadirat Allahur Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terukur namun senantiasa bertabur, yang membuat hidup kita subur dan makmur. Tapi mohon maaf bapak-bapak dan ibu guru yang ada di depan, saya hanya bantu mengingatkan saat uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit sudah pada kendur, makanan yang enak cuma bubur, tandanya sudah dekat kelihatan
Tak ada satupun dari kematian yang bisa kabur. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menjumpai kamu walaupun kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Jadi kita semua calon mati, enggak yang tua, enggak yang muda. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, bapak-bapak guru, ibu guru, anak murid yang lagi ceramah sambil melotot hatinya, sentimen amat. Lo nggak senang ngomong apa dari tadi? Baik. Nah, Ustaz tahu kondisi panas. Ustaz bicara nggak akan panjang lebar, hanya bicara menggunakan pantun, istilah dan prinsipnya. Ikan sepat ikan di tengah-tengah burung pelatuk. Ceramah Ustaz makin cepat makin dijawab Pak, makin cepat makin bagus sebenarnya. Dan sama aja buru-buru cepetan. Ceramah Ustaz makin cepat makin, semakin lama dengerin ceramah mata semakin. Anak sekalian yang Bapak banggakan, Masya Allah, setelah Ustadz masuk ke tempat ini, luar biasa, SMK Triarga. Opini yang terbangun di luar sana, opini yang terbangun di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa SMK Triarga adalah SMK is the best. Betul? Tepuk tangan dulu dong buat SMK Triarga. Bayangkan Pak, Masya Allah, satu-satunya sekolah yang hanya luar biasa memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di SMK Triarga. Mana ada sekolah lain yang masuk gratis tapi sudah dapat seragam. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah tahun kemarin dapat berapa kelas Pak? 17 kelas. Subhanallah. Kalau kemarin dapat 17 kelas, tahun depan pakai sistem gratis dapat seragam, Masya Allah. Insya Allah 22 kelas. Amin. Nanti bangun lagi lantai 3, lantai 4. Karena apa? Setelah saya masuk ke dalam SMK Triarga ini, luar biasa, benar-benar hakul yakin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa memang SMK Triarga ini adalah SMK yang terbaik, karena kita lihat masalah murid-muridnya yang wanitanya cantik-cantik, yang cowoknya tampan-tampan. Alhamdulillah. Anak sekalian yang Bapak banggakan, para remajawan dan remajawati, ini sekedar nasihat nih. Remajawan, remaja, anak perawan kudu hati-hati. Jangan mudah terbujuk oleh rayuan laki-laki yang tidak pernah gosok gigi, apalagi bersihin daki. Pasti akan bikin Anda menjadi keki. Yang laki-laki juga tolong ingat, wahai kalian para remajawan, mohon hati-hati, jangan mudah terpedaya oleh bujuk rayu wanita yang kerjaannya hanya ngaca sama gaya.
tidak pernah bersihin jiwa, pasti bikin Anda jadi kecewa. Ya, hati-hati. Anak sekalian yang bangga-banggakan, kalau hari ini kita akan membahas maulid dengan tema membangun generasi muda perspektif ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nanya dulu, mana sih pemuda menurut perspektif Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kelas kan sudah belajar tuh tentang rukun agama. Ada yang tahu rukun agama ada berapa? Tunjuk tangan, sudah mulai Bapak berikan hadiahnya. Silakan. Ada yang tahu rukun agama ada berapa? Tunjuk tangan, maju ke depan. Ayo, di kelas ada pelajarannya nih. Kelas 12, ada kelas 12? Nggak ada kelas 12. Oh, di kelas 12 tuh ada, ya. Nah, tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi agama seseorang, ad-dinul Islam seseorang dianggap sempurna, dianggap benar kalau memenuhi iman, Islam, dan ihsan. Berangkat dari 3 rukun agama ini, maka ketika kita tanya, mana sih pemuda muslim perspektif ajaran Islam, yaitu pemuda yang mantap imannya, kuat Islamnya, baik akhlaknya. Ini 3 yang saya akan bahas. Jadi pemuda dalam perspektif ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah 1, pemuda yang mantap imannya. 2, pemuda yang kuat Islamnya. Yang 3, pemuda yang bagus akhlaknya. Siapa yang bisa mengulang, silakan ke depan. Pemuda dalam perspektif ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-cirinya apa? Tunjuk tangan. Ayo, sebutkan pemuda menurut perspektif ajaran Rasulullah yang tadi Ustaz jelaskan. Ada? Ayo, hadiahnya buku. Ada yang berani? Baru tadi dijelaskan. Ada yang berani ke depan? Tidak. Oke, batal lagi. Saya ulangi. Pemuda menurut perspektif ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ini 3 cirinya, yaitu pemuda yang mantap akidahnya. 2, pemuda yang kuat Islamnya. 3, pemuda yang baik akhlaknya. 3, hafalin, di tengah-tengah nanti Ustaz kasih pertanyaan lagi. Kita pengen mulai dari yang belakang. Pemuda menurut ajaran Islam adalah 1, pemuda yang baik akhlaknya. Masya Allah. Ini kan kita sekarang lagi maulid Nabi. Ketika kita memperingati maulid Nabi, kita akan mencontoh akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kamu, yaitu bagi mereka orang-orang yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan mengharapkan hari akhir. Kita bicara tentang akhlak. Sebelum kita bicara tentang akhlak, kita selawatan dulu yuk. Siap? Siap, hadroh miringin. Salatullah salamullah.
Ayo, adroh ini. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala toha apa punya tampang ganteng kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Beri kurma memakai salam manis rasanya, cuma punya wajah cantik kalau tidak baik akhlaknya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ustaz boleh minum dulu. Di mana-mana Ustaz beramah, dalam kota, di luar kota, di masjid, di musola maupun di sekolah itu kalau sugan Ustaz nggak lain air putih. Karena air putih adalah air yang murni. Di cupang juga hidup di cupang. Tapi alhamdulillah air putih menjadi begitu buat kita. Boleh diminum. Anak sekalian yang Bapak banggakan, mari sedikit kita bicara tentang akhlak. Kita tahu sekarang ini sedang terjadi dekadensi moral, krisis akhlak. Apalagi pemuda-pemuda Islam, pemuda-pemuda Muslim, ada upaya-upaya dari orang-orang kafir, ada upaya-upaya dari mereka orang-orang yang membenci Islam, ingin menghancurkan akhlak anak muda Pakai apa anak muda Islam dihancurkan akhlaknya? Mereka menggunakan metode 3M. Catat lagi, nanti ada pertanyaannya. Metode 3 apa? 3M. Fun, food, and fashion. Apa fun? Hiburan. Apa food? Makanan. Apa fashion? Pakaian. Kita pakai dari belakang dulu. Ini anak-anak muda Islam dihancurkan akhlaknya, dirusak moralnya dengan budaya cara berpakaian. Maksudnya kita nggak usah heran kalau kita melihat sekarang banyak anak-anak perempuan umurnya 18 tahun tapi pakai kaos adiknya kelas 1 SMP. Umur 18 tahun
pakai kaos adanya yang baru kelas 1 S, udah ketat kayak kue lepet, ditarik ke atas nggak bisa, ditarik ke bawah nggak bisa, udah udang kemana-mana. Kalau pesan orang India mah cakep, bening, mulus, putih. Nah ini udangnya orang kampung udah puring, bodong, jelek. Alhamdulillah. Belum lagi kalau kita lihat, masalah kan sering kalau kita lagi di pagi ini, Sabtu pagi atau Minggu pagi, masalah kita lihat banyak mama atau remaja-remaja lari pagi, yang dipakai legging, atasnya kaos. Saya bingung, ini mau olahraga apa mau jualan? Kenapa pakai legging? Ternyata yang pakai legging bukan hanya ibu-ibu muda, yang pakai legging bukan hanya anak-anak gadis, terkadang nenek-nenek juga pada ikut-ikutan pakai legging. Masya Allah. Ada pernah cerita nenek-nenek nonton dangdut pakai legging, pulang nonton dangdut ketiduran, pas bangun pagi ternyata leggingnya nempel sama kulitnya. Pas dibuka tuh legging, kulitnya nggak berodol, ya nempel. Kenapa? Pakai baju yang kurang pada tempat. Apalagi masalah kalau kita kan busana muslimahnya cantik-cantik menutup aurat. Tapi coba kalau budaya yang diberikan oleh Barat yang ingin merusak dan menghancurkan generasi muda Islam, terutama pada akhwatnya, adalah mereka bagaimana mencontohkan busana pakaian yang mengobral auratnya. Nauzubillah. Kenal celana Hawaii? Tahu celana Hawaii? Kalau celana Hawaii masih bagus, dari batas betis ke atas itu celana Hawaii. Ini makanya celana Hawaii dirubah menjadi celana wahai. Mana celana wahai? Mulai di atas lutut ke atas itu udah jadi celana wahai. Naik lagi sejengkal di atas lutut menjadi celana hai-hai. Naik lagi menjadi celana aduh hai. Masya Allah, seragam baju busana akhwat luar biasa seperti itu. Tapi coba kalau kita lihat anak-anak akhwat kita yang di depan, cantik-cantik ya, cantik-cantik kak akhwat-akhwat di sini, cantik-cantik, Masya Allah, berjilbab. Inilah wanita yang suci. Kenapa? Kalau ada orang, saya pernah ya minta kepada akhwat untuk berjilbab, kepada seorang wanita berjilbab, diprotes. Ustaz, kenapa sih dalam Islam anak perempuan disuruh pakai jilbab? Kan rambut itu mahkota kecantikan. Kalau rambut saya tutupi, berarti saya nggak cantik lagi dong. Jadi saya tuh nutupin rambutnya, karena kata orang Barat, rambut itu mahkota kecantikan. Kalau rambut ditutup, katanya nggak cantik lagi. Siapa bilang? Saya jawab, wahai orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, Anda promokan slogan-slogan yang menghancurkan para akhwat. Oke, Anda berpendapat rambut adalah mahkota kecantikan, dengan rambut wanita menjadi cantik. Betul? Betul? Tapi ingat, jilbab adalah mahkota kesucian. Kenapa? Suci sudah pasti cantik, tapi cantik belum tentu suci. Betul? Seberapa banyak gadis-gadis cantik kalau Anda jalan malam minggu tuh di jalan, Masya Allah, cantik-cantik, pakai busananya busana mini, Masya Allah. Tapi apakah suci? Enggak, belum tentu. Tapi kalau Anda mempertahankan jilbabnya, insya Allah Anda suci. Dan kalau suci, sudah pasti cantik.
Maaf, kalau wanita berjilbab tuh wibawanya aja udah kelihatan. Coba Ustaz tanya buat yang wanita berjilbab, kalau kalian lewat dalam sebuah halte bis, di situ ada preman-preman lagi duduk, kira-kira mereka godain kamu nggak? Yang ada ngapain? Ngedoain, assalamualaikum bidadari, didoakan. Tapi coba kalau yang lewat gadis dengan busana yang ini, busana yang seksi, udah disuit-suitin, udah digodain, udah dicolek-colek, udah diikutin, Masya Allah ya. Kenapa? Cantik belum tentu suci, tapi insya Allah suci sudah pasti cantik. Pertahankan jilbabmu, tutup auratmu, karena itulah ciri dari pemudi-pemudi yang Islami. Amin ya Rabbal. Anu jalan yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, ketika kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tadi sudah mendengarkan hadroh. Alhamdulillah, kita sudah baca salawat Nabi, kita dengarkan qori, tadi baca Quran dan terjemahannya. Maka Ustaz doakan ya Allah, mudah-mudahan siswa-siswi SMK Triaga yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan perjalanan kehidupan mereka perjalanan hidup yang mulus. Amin. Apa kalau didoain? Mudah-mudahan anak kami perjalanan hidup mereka perjalanan yang mulus. Kalau ujian selalu lulus, masa depannya berkah berlimpah mulus, dan dijauhkan dari godaan makhluk halus. Dan yang sekarang punya pacar biar pada putus. Kalau yang airnya kencang tuh, satu dia emang gak punya pacar, kedua sini sama temennya. Amin, kencang banget. Tapi semakin banyak yang amin, berarti semakin banyak yang belum punya pacar, berarti semakin banyak siswa-siswi Triaga yang dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu. Nah, Islam kenal pacaran enggak? Enggak. Islam ngajarin pacaran enggak? Islam enggak kenal pacaran. Islam enggak mengajarkan pacaran. Karena ketika laki-laki dan perempuan dua-duaan, yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa? Masalah, nah, ini cerita dikit nih. Kalau ada laki perempuan duduk berduaan, itu setan yang ketiga. Kalau kedua manusia ini sedang dimabuk cinta, yang pertama saling pandangan mata, yang kedua kau katakan cinta. Jadi kalau dua manusia yang berlainan ini sedang duduk berdua-duaan, kalau kamu ingat yang ketiga itu setan. Karena berdasarkan survei membuktikan kalau laki-laki perempuan sedang duduk berdua-duaan, yang pertama saling pandang mata, yang kedua kau katakan cinta, yang ketiga setan pun selalu menggoda, yang keempat nafsu pun menggelora, yang kelima tangan pun mulai meraba-raba, yang keenam terjadilah bla bla bla. Na'udzubillah min. Itulah yang namanya kecelakaan. Kalau kecelakaan mobil tabrakan enak, penyoknya ke dalam. Jadi kalau kecelakaan orang, penyoknya ke depan, dipecat keluar bocah. Na'udzubillah min. Tinggal malu ditanggung seumur hidup buat kamu ataupun juga orang tua. Jaga kehormatan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang pertama ciri sebagai seorang pemuda muslim adalah, ayo nak perhatikan, jadilah kalian
memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik. Jadi tadi kita dihancurkan satu oleh fashion, pakaian, cara berbusana. Masalah kebiasaan kita nih, anak-anak muda biasanya hobi mencontoh, betul? Hobi mencontoh. Hobi dan kesenangan anak-anak muda adalah nonton konser, betul? Konser rock. Coba kalau di Senayan diadakan konser, dipanggil penyanyi populer, kira-kira karcis laris nggak terjual? Belum waktunya tampil sudah habis, nyari tiket susah, yang hadir anak-anak muda. Tapi kalau di Senayan, di Gelora Bung Karno ada pengajian, mengundang penceramah dari luar, enggak pakai tiket, kira-kira penuh enggak yang hadir? Nah, jadi kalau anak-anak muda senangnya nonton konser, senang nonton penyanyi rock, kan anak muda demennya niru. Masalah melihat penyanyinya pakai anting, laki-laki pakai anting, dia ikut-ikutan pakai anting nih. Anting emas, anting perak, karena nggak kebeli dipakai kawat. Udah gitu karat, bengkak gitu. Malah ada yang pengen pakai anting tapi nunggu hadiah Siti. Nunggu hadiah Siti baru pakai anting. Nah, inilah budaya-budaya yang bisa merusak akhlak para pemuda, akhlak para remaja. Memang akan dihancurkan lewat tontonan seperti itu, lewat cara berpakaian orang-orang barat yang menampilkan aurat sehingga terkesan orang muslim ngaku Islam tapi berpakaian tidak Islam. Fashion cara berpakaian tidak Islam. Food dalam hal makanan. Nah, Masya Allah, ini kita orang-orang tua mungkin udah nggak bisa ngikutin model ataupun macam-macam masakan atau jajanan zaman sekarang. Udah susah deh. Saya pernah diajak sama anak mampir di sebuah restoran. Ketika disodorin itu daftar menu makanan, bingung. Nggak ada satupun nama dari daftar menu itu yang tahu nih model makanan apa. Nggak kenal kita Pak, orang tua kita dulu. Kalau kita orang tua dulu kan makanannya masih alami Pak ya. Apa favorit kita? Singkong sama ubi. Tapi yang sekarang kan singkong sama ubinya dimodifikasi, dimodernisasi. Singkong direbus, dibejak-bejak, kemudian dimasukkan di dalamnya oncom disebut dengan combro. Singkong direbus, dibejak-bejak, kemudian dimasukin di dalamnya gula, jadi mistro. Singkong direbus, dibejak-bejak, kemudian dimasukkan di dalamnya usus, jadi usro. Itu makanan kita orang dulu. Kalau sekarang Masya Allah udah nggak kepalang deh. Ya, dulu kita mungkin masih kenal kental Presiga, Oka Binto, hotdog dan sebagainya. Kemarinnya udah liar kita, pusing kita melihat daftar menu makanan. Jadi yang pertama, ayo jangan sampai kita dihancurkan akhlak kita oleh mereka orang-orang yang akan menghancurkan Islam lewat food dan fashion. Yang ketiga, tontonan. Oke, kita tanya dulu, siap-siap pertanyaannya. Ada 3 golongan manusia yang tidak diwajibkan untuk menjawab salah. Siapa yang bisa menyebutkan 3 golongan manusia tersebut? Tunjuk tangan dan maju ke depan. Silakan. Oke, Tim Hadroh memang ngaji mulu, jadi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat teman kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13 TKR 2. Bukan 3 golongan manusia Tiga golongan, yang pertama ada orang gila, kedua ada orang tuli, ketiga ada orang tidur. Ya, buku panduan MC dan pidato, mudah-mudahan nanti jadi dai muda. Baik, pertanyaan kedua. Sasaran dari peringatan Maulid ini sesuai dengan tema akan lahir pemuda-pemuda yang sesuai dengan perspektif ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ciri-ciri pemuda sesuai dengan perspektif ajaran Rasulullah Muhammad SAW ada 3 yang lagi kita bahas, baru 1 hari ini. Sekarang, siapa yang bisa menjelaskan 3 perspektif pemuda sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW? Tunjuk tangan dulu. Ayo. Tunjuk tangan. Ayo. Ayo, yang akhwat. Siap. Ayo, dengan bahasa kamu aja yang bebas. Ayo maju. Waduh. Jawa lagi, Masya Allah. Pakai kopiah putih, ganteng, tinggi, badannya semampai. Sebut nama, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie dari kelas 10 FLB 2. Yang pertama yang baik akidahnya, yang kedua yang baik Islamnya, yang ketiga baik akhlaknya. Baik, jawaban betul. Pemuda yang kuat imannya, baik Islamnya, dan bagus akhlaknya. Kita baca selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Seorang ulama Mesir bernama Shawki Bey dalam bukunya pernah mengatakan fa'innamal umamun akhlaq mabaqiyat fa'inhum zahabat akhlaquhum jahat. Negara itu akan bangun dan jaya kalau akhlak pemudanya masih ada. Tapi negara itu masa depan nanti akan hancur dan binasa kalau akhlak para pemudanya sudah rusak. Makanya Ustaz optimis nih, masa depan bangsa kita akan lebih baik ketika melihat pemuda-pemudi di SMK Tri Harga ini adalah pemuda-pemudi satu tadi yang baik akhlaknya. Yang kedua, pemuda-pemudi yang sesuai dengan perspektif ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemuda yang mantap keislamannya, yang baik Islamnya. Ada yang kelas 12 ya? Ada yang kelas 11 ya? Tunjuk tangan yang kelas 11.
Ada kelas 11. Pemuda baik Islam yang bagaimana? Satu, mereka yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara total dan jangan mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Jadi kita diperintahkan masuk Islam secara total. Bagaimana totalitas Islam kita? Satu, dari pola pikir kita nih. Ini pemuda-pemuda, pelajar-pelajar adalah para pemikir-pemikir yang selalu menggunakan akal pikiran. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191 di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 dibahas di bab kedua. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Di penghujung ayat ini kata Allah, rabbana ma khalaqta hadza batilan. Allah ciptakan segala sesuatu itu enggak sia-sia. Betul? Nah, saya mau bertanya, Allah ciptakan nyamuk. Kenal nyamuk? Kenal nyamuk? Kenal. Di mana kenalannya? Kita tahu nyamuk. Keberadaan nyamuk itu buat manusia menguntungkan apa merugikan? Merugikan katanya. Kenapa merugikan? Kita lagi enak-enak tidur, digigit paha kita sama nyamuk. Ya. Apa yang kita lakukan ketika paha kita digigit oleh nyamuk? Tepok tuh. Kita tepok. Kalau tepok nggak kena, kita apain? Sambil. Ya. Kita tepok itu nyamuk, mulut kita berucap apa? Sumpah serapah. Betul. Sialan nyamuk-nyamuk yang menjengkelkan. Betul. Kalau kita sebagai pemuda Islam, kita ingin masuk Islam secara kafah, pikiran kita gunakan ketika Allah ciptakan nyamuk yang merugikan kita manusia, jangan keluar ucapan sumpah serapah seperti itu. Namanya kita tidak ridho, tidak ikhlas Allah ciptakannya. Harusnya berpikir dong bijaksana. Ya Allah, Kau ciptakan nyamuk. Keberadaan nyamuk merugikan manusia. Bahkan karena gigitan nyamuk bisa membuat manusia tewas. Betul. Berarti harus ada diciptakan obat yang bisa membunuh nyamuk. Maka dibuatlah obat. Jadi ketika ada nyamuk yang keberadaannya merugikan manusia, bahkan bisa membuat manusia tewas, berpikir bijaksana perlu diadakan obatnya. Ketika kita butuh obat nyamuk, kemudian manusia mendirikan apa? Mendirikan pabrik nyamuk. Setelah pabrik nyamuk itu menyerap tenaga, dan banyak tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja itu kan punya anak-anak yang mungkin diantaranya adalah kalian. Bapak kita yang kerja di pabrik nyamuk, dia setiap bulan dapat gajian itu buat bapak kita, buat sekolah kita, maka jadilah kalian sarjana samanya sarjananya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang pemuda muslim bijak
bijaklah dalam menggunakan akal pikiran kita. Contoh lagi, ini yang cowok malam minggu mau ngapel, mau berangkat hujan deras. Kira-kira apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Sumpah serapah, sialan hujan, gue pengen ngapel ke doi jadi gak bisa berangkat. Sialan dibilang tuh hujan, padahal hujan Allah turunkan, nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Oke, Anda mau berangkat malam minggu terhalang karena hujan. Secara personal mungkin Anda menjadi terugikan, tapi pahamkah kita kalau dengan hujan itu banyak orang-orang yang bisa mengais rezeki? Betul? Biasanya tukang ojek, anak-anak kecil, para orang-orang miskin yang mengais rezeki dari telinga hujan dengan ojek payung, bersyukur, alhamdulillah turun hujan. Kenapa? Itu berpikir secara Islami, menggunakan pikiran kita secara bijaksana. Nah, kalau di kampung kita ada yang meninggal, kira-kira sedih nggak? Keluarga kita meninggal, sedih nggak? Sedih mungkin. Di rumah kita anggota keluarga ada yang meninggal, bapak kita meninggal, ibu nangis, kakak kita pada nangis, adik-adik kita pada nangis, saudara-saudara kita pada nangis. Tapi belum tentu semuanya nangis. Bisa jadi ada orang yang ketawa, yang senang. Siapa mereka? Tukang gali kubur. Saya tanya ketemu tukang gali kubur, mas, gimana sampean rezeki hari ini? Apa kata tukang gali kubur? Ya Pak ya, yang meninggal cuma 2 orang. Kenapa? Mengais rezeki dari adanya orang meninggal. Artinya apa? Berpikirlah kita bijaksana. Jangan ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan kita bersumpah serapah. Kenapa? Allah ciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Pikiran kita, mata kita, lisan kita, tangan kita, dan sebagainya masuk Islam secara totalitas. Maaf, kalau kita mau masuk Islam secara totalitas, kalau kita buang hajat, buang air besar, bagaimana cara dan ajaran Rasul? Prinsipnya tidak membelakangi dan tidak menghadap ke arah kiblat. Ustaz, posisi WC-nya sudah mengarah ke kiblat, gimana caranya? Maaf, jangan dibongkar tuh WC. Waktu kita nongkrong, balikin aja badan kita, jangan membelakangi atau menghadap ke kiblat. Kenapa? Kita pengen sikap kita Islam. Nama kita juga nama yang Islam, Masya Allah. Nah, kalau kita bicara nama nih, kalau kita orang Islam, pemuda Islam, nama juga nama Islam. Tadi Ustaz dengar yang tampil tuh, ya baik yang mengisi acara maupun yang tadi menjawab pertanyaan Ustaz, namanya bukan main, cakep banget, nama-nama Islami. Tapi orang tua dulu mungkin ada yang ngasih nama sembarangan. Ada yang ngasih nama orang tua dulu Pengki. Pernah dengar nama Pengki? Kan filmnya ada tuh, yang perannya siapa? Bunyamin, ya kan? Nama Pengki, katanya. Kalau nama Pengki kira-kira jadi pejabat pantas apa kagak? Pantas apa kagak? Dari nama saja nggak pantas. Kita coba contoh. Ada peresmian. Dia jadi gubernur. Ya, peresmian stadion utama. MC mengumumkan, saudara hadirin, marilah kita sama-sama mengikuti peresmian gedung yang baru saja dibangun, Jakarta International Stadium.
yang akan diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Gubernur Jakarta Bapak Pengki. Cakep kalian? Nggak enak kedengeran nih. Apalagi dari ulama. Oh, nggak cocok. Hadirin, tibalah pada acara terakhir Mau'izatul Hasanah, tausiah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz Ad-Da'i Ilallah Bapak Kiai Haji Pengki. Enak kagak? Ya, maaf malah dulu ada orang tua di zaman dulu, ada orang tua ngasih nama kan kata ustadznya yang penting ada dalam Quran. Masya Allah, ngasih nama Israel. Ada dalam Quran Israel. Lah nama Israel kan repot. Kalau menengok teman yang sakit, teman sakit udah kritis, datang sahabatnya, tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya siapa? Israel. Mati sebelum ditengokin. Israel datang disangka mau mencabutnya. Lah di sini juga kalau kita lagi peringatan Maulid, Israel nama jadi kiai, lah repot. Nih kita lagi Maulid, kita lagi nunggu penceramah. Baik hadirin, selamat datang kita ucapkan kepada guru kita, penceramah kita, Ustaz Kiai Haji Israel. Pada kabur kalian? Kabur, kenapa? Disangka mau mencabutnya nama harus Islami. Kenapa? Itu jadi karakteristik pemuda yang sesuai dengan perspektif Rasulullah Muhammad SAW adalah anak muda yang selalu berjiwa, bersikap dan berperilaku Islam. Terakhir, yang ketiga, yang harus kita dapatkan sebagai bekal dari peringatan Maulid supaya kita menjadi anak muda sesuai dengan perspektif ajaran Rasulullah Muhammad SAW adalah memiliki akidah yang mantap, iman yang kuat. Nah, Ustaz tanya, punya HP enggak? Coba tunjukin HP-nya. Angkat ke atas yang punya HP. Angkat. Punya HP. Semuanya punya. Ustaz yakin semua kalian punya HP. Maaf, Ustaz juga punya. Bukan nyombongin, Ustaz punya 4. Ya 4, tapi 3 rusak. Ya yang pakai cuma 1. Kalau kalian sedang punya HP, kan suatu saat baterainya lowbat, betul? Baterai suatu saat akan lowbat. Kira-kira kalau baterai HP kamu lowbat, apa yang kamu lakukan? Dicas. Sebelum habis aja dicas, ya kan? Takut lagi WA sama dia mati di jalan, repot. Ketika kamu sedang melakukan perjalanan jauh, di mana kamu mungkin kesulitan mencari tempat ngecas HP, kamu bawa apa? Power bank. Sampai power bank kita siapin. Kenapa? Saking takutnya baterai HP kita lowbat, kita nggak bisa menggunakan tuh HP, kita bawa power bank. Nah, iman kita juga sama. Masalahnya iman kata Nabi, al-imanu yajidu wa yanqus, yajidu ma'al ibadah wa yanqusu ma'al maksiyah. Iman kadang-kala tinggi, kadang-kala rendah, kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Iman kita kan kadang-kala tinggi, kadang-kala turun. Kata Nabi, iman kita terkadang bertambah, terkadang berkurang. Saat mau nanya, kalau giran lagi ngaji, iman kita bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau kita lagi sholat, iman kita bertambah apa berkurang? Bertambah. Kalau kita lagi pacaran, iman bertambah berkurang? Kalau lagi berantem, iman kita tambah atau berkurang? Berkurang. Jadi bertambahnya iman kita dengan ibadah
kalau kita masih alhamdulillah dengan kita memberikan dan saya yakin kalau siswa-siswi SMK yang pernah kita dengar di dalam ada peristiwa yang tidak dilakukan saja karena hobinya nanti karena hobinya ibadah hobinya ya maka saya yakin harganya adalah mereka yang imannya mantap, Islamnya kuat, saya yakin orang-orang tua yang sedang ngaji dan video YouTube saya itu dakwah Islam mereka tidak akan pernah ragu untuk memastikan putra putrinya di SMK dan supaya kita menghadapi kita Islam kita kuat Allah kita baik kita mengajak pada selawat pada akidah salam dan doa siap 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 artinya dibayarkan dulu jangan dilangsungkan dulu kita sama-sama ikuti yang akidah yang rusak yang pulang ada siwang kesan bacaan yang kita baca dalam pengajian ini cuma setengah ini oke ya
Pertanyaan, orang-orang kafir, orang-orang yang membenci Islam, mereka akan menghancurkan akhlak Islam. Siapa yang bisa menyebutkan 3 metode yang mereka lakukan untuk menghancurkan akhlak generasi muda muslim? Silakan maju yang bisa baca. 3 cara mereka menghancurkan akhlak Islam. Dengan apa? Ayo, silakan maju. Mendapatkan buku. Ayo maju, silakan. Masya Allah, mantap, berani. Sebutkan nama, kelas, dan berikan jawaban yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito. Saya dari TKR, saya 10 TKR 7. 10. Apa yang saya? 3 yang hebat, good, passion. Senang-senang. Makanan, pakaian. Namanya penyimak mendengarkan mereka. Oke, sama. Pertanyaan terakhir. Tadi Ustaz bacakan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa yang bisa memberikan jawaban ada dalam surat dan ayat berapa? Atau boleh mengartikan saja ayat tersebut. Silakan. Ya. Ayo. Maju, silakan. Oh, udah. Siapa? Ayo. Ayo. Ada berani maju? Enggak ada? Pertanyaan berikut. Dalam surat Ali Imran ayat 191 yang tadi saya bacakan, di ayat terakhir berbunyi Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Siapa yang bisa mengartikan ayat itu?
Ayo, yang tadi Ustaz contohkan dengan nyamuk, dengan hujan, dengan kuburan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kelas 11 ada tuh. Anak-anak aja dulu. Siapa bisa? Ayo maju, mantap. Kelas berapa nak? 10. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriasya dari 10 TKM 2. Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Luar biasa, Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dipelajari dia tidak mudah. Ya. Baik Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, kayaknya waktu semakin beranjak siang. Kurang bijak kalau saya harus berpanjang kalam. Ya, sungguh indah kota Jakarta. Mana yang ada cakepnya nih? Sungguh indah kota Jakarta. Di sini ada Istana Presiden. Kalau saya salah dalam bertutur kata, tolong maafin 100%. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan kehadiran kita tempat ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang pandai tapi benar, anak-anak yang benar tapi juga pandai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auqina an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa amalan shalihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna tinaba. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam bi rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.